mano tiba-tiba puya lonca tiba. Aku mano tiba-tiba puya lonca tiba. Halo Sobat Matias, apa kabar? Halo juga. Halo, lihat deh. Romo sebelah gue prokem banget. Guys, Lihat deh bajunya. kita zaman now dong. Wets. Kira gak perlu kenalin ya. Kira gak perlu kenalin. Teman-teman Sobat Matias dimanapun berada, semoga pada sehat semua ya. Romo sehat juga ya Mo ya. Selalu sehat, walafiat. Lihat dong shouldersnya gimana, gak sehat. Oh iya, ini bukan ini loh, bukan ke-gym loh. Guys, please welcome Romo Laurentius Luli Yan Huler SVD. Ya. Apa kabar Mo? Baik. Aman-aman selalu. Apa? Aman dan amin. Aman dan amin, bukan itu bukan nama kembar ya Mo ya? Oh, bukan. Aman dan amin. Aman dan amin bukan nama kembar ya? Kembar ya, betul ya. Mo, jadi gini, ini guys Sobat Matias dimanapun berada, kenapa kita ngedatengin Romo? Kita panggilnya Romo Huler ya Mo ya? Ya. Huler atau Huler? Huler. Romo Huler. Kenapa kita datengin Romo Huler? Karena masih berkaitan kalau semua Sobat Matias ngelihat video kita yang kemarin, itu kan kita ada Romo Sigit tentang panggilan bermisi. Nah, ayo coba dibuka lagi video yang kemarin ya. Itu ada panggilan bermisi. Nah, Romo Huler ini lagi menjalankan misi di mana, Mo? Di Mozambik. Mozambike bilangnya. Mozambik. Oh, bukan Mozambik ya? Mozambik itu harusnya Mozambik karena Mozambike. Oh, Mo ceritain dong. Kita tuh pengen tahu banget pengalaman Romo-Romo misionaris ini yang katanya seru-seru, dan kalau boleh minjem bahasanya Romo Sigit, perlu fisik dan mental yang kuat katanya. Iya. Fisik nggak usah diragukan, lihat no. Waduh, celentungannya guys. Mau ceritain dong Mo soal pengalaman, mungkin jangan langsung pengalaman deh, waktu awal Romo dikirim ke sana gitu, gimana ceritanya Mo? Oke. Shalom semua ya. Semua saudara yang sedang menyaksikan programnya Yes. di Matias TV. Matias TV. Thank you for special. Of course, opportunity, ya. yes. Yeah. It's our pleasure, it's an honor. Pela boa oportunidade em português. So how should I respond? De nada. De nada. De nada. Oh, it's like thank you ya Mo. Thank you. Okay. Thank you. So how was your first experience? Saya as a missionary in Mozambique. In Mozambique. Ya, saya tahun 2005 saya di Benung, artinya ditunjuk untuk bermisi di Mozambik. Mozambik pertama boleh dikatakan adalah sebuah negara yang terletak di Afrika Selatan bagian tenggara. Afrika Selatan bagian tenggara. Oke. Kalau kita mau lihat dari peta sih, sebelah atasnya Afrika Selatan, di sampingnya Botswana, Zimbabwe, Zambia, Malawi, dan Tanzania. Ini sekaligus pelajaran geografi ya. Benar. Dan sejarahnya begini, Mozambik itu sebenarnya nama dari seorang saudagar Arab yang datang dulu sebelum abad ke-5. Mereka sudah datang lebih dahulu, para pedagang Arab. Dan pedagang Arab yang terkenal waktu itu bernama Musa bin Biki. Oke. Tahun 1487 datanglah Vasco da Gama. Oh, Vasco da Gama. Seperti kita dalam sejarah. Yes. Ya, bersama dengan para tentara dan pedagangnya ke Mozambik. Dan ini datang pertama di sebuah pulau yang sekarang dijadikan Pulau Mozambik. Dahulu pulau itu menjadi ibu kota pertama. Yang sekarang aktual yang ada sekarang ya. Jadi dia sebuah pulau kecil. Pulau yang berada di luar kontinen. Oke. Dan pulau itu di zaman masa Portugis itu hanya bisa dihuni oleh 50 kakak, mereka begitu. 50 kakak ya. Indah sekali. Ada benteng, ada peninggalan banyak sekali. Dan itu menjadi patrimoni dunia juga. Nah, ketika Portugis datang menjajah, pertama berdagang dan sebagainya, sampai ke menjajah. Dan waktu itu mereka menamakan negara itu dari seorang pedagang ini yang bernama Musa bin Biki. Hanya dibahasakan secara Portugis.
sulit mereka menyebut Iya, Musa bin Biki, panjang ya Mo ya. Jadi mereka bilang Mozambiki. Mozambiki. Jadi sebenarnya kalau di bahasa kan misalnya ada QUE-nya Iya, gitu iya. kan Mo ya, itu dibaca sebenarnya ya. Ke. Oh, Mozambike. Oke, tuh tambah pengetahuan lagi, bukan cuma pengetahuan iman tapi geografis sekali lagi. Geografis, ya. Pengetahuan umum, pengetahuan umum. Linguistik, ya. Linguistik. Iya. Nah, terus Romo jadi waktu di 2005 tadi Mo ya. Saya kesana, Heeh. iya, sampai sekarang. Tiap 3 tahun berlibur. Dari 2005, sorry Mo. Jadi di tahun 2005 itu negara Mozambike ini Romo yang memilih atau Romo dipilihkan? Saya waktu itu ditawarkan 3 negara Oke. secara bebas untuk memilih kemana saya pergi. Oke. Waktu saya pikir saya ingin berbahasa lain lah selain bahasa Inggris. Kita bahasa Inggris kebetulan sudah tahu grammar ya, Sombong amat kalau kata saya sekarang. Sombong amat. cari bahasa lain. Oke. Ya bukan bahasa ini pengetahuan atau pengalaman lain ya, pengalaman lain gitu. Jadi saya sempat belajar juga di Portugal ya, di Lisbon. Oh, Lisboa. Di situ di Fakultas Letras. Emang waktu itu pilihannya apa aja Mo selain waktu Mozambik? itu, Mozambik berhasil dengan United States ya, Amerika. Sombong dikasih tempat-tempat yang enak nggak mau loh. Tapi But you must have a reason, right? the first country is Mozambik. That came to your mind. Ya, Why? karena begini, saya senang hidup dalam situasi yang menantang karena justru menantang itu mematangkan kita. Itulah. Jadi ibaratnya Romo tuh sebenarnya memilih masalah ya. Masalah, Memilih masalah loh. masalah selalu ada. Oh ya baiklah. Tapi yang lebih bermasalah Ada lagi. Ada lagi dan kita mau tahu Oke. bertanya. Oke. So you chose to challenge yourself. Yes, challenge myself. And you got challenged. Yeah, How? I have been getting the challenge. 15 tahun loh guys. Ya. So what happened in this 15 Ya, years? Pertama kamu tahu bahwa Afrika adalah negara yang rawan dengan penyakit. Ya. Kamu pernah dengar Ebola, Iya. AIDS, malaria dan sebagainya. Saya kalau dihitung-hitung sejak tahun 2005 sampai sekarang. Mungkin 2005 saya di Portugal. Oh belajar bahasa dulu ya Mo ya? Saya Iya. lalu setelah itu saya ke Mozambik dan di situ pertama kali malaria itu saya ingat itu tahun 2006 tanggal 25 Desember Natal. Aduh mak. Saya merinding dan pertama kali saya dianggap bahwa malaria ini membaptis saya untuk menjadi seorang misionaris. Aduh kok yang ketawa ya. Enggak habis Romo memilih kata-katanya membaptis saya. Mereka bilang kalau kamu ingin menjadi orang Mozambik kamu harus dibaptis dengan malaria. Dan baru Romo sah Sah jadi orang Mozambik ya. dan sah kamu menjadi misionaris. Waduh, waktu itu malaria keras sekali, kepala saya itu mau pecah. Oke. Jadi saya kalau nggak tahan, makanya saya bentur kepala di meja, di dinding. Itu nggak gila sih. Hmm. Itu nggak gila. Nah, Hmm. sampai sekarang paling kurang 30 kali lebih malaria saya dapat. Berarti dalam setahun bisa 2-3 kali Mo. Wah, bukan itu aja. Dalam setahun sini bisa baru berhenti 3-4 tahun ini. Jadi setahun saya bisa kalau sebulan sekali atau sebulan 2 bulan sekali udah berapa kali. Jadi karena gini, karena malaria itu kan virusnya sudah ada dalam tubuh. Jadi kita capai dia cepat itu. So what made you stay? Semangat, iman dan berani melawan segala penyakit atau ya seperti itulah. Dan juga saya yakin bahwa saya bertahan karena Tuhan tahu bahwa saya punya pilihan itu untuk umat ya, untuk mereka yang miskin dan mereka yang terbelakang. Nah, mereka itu mau dikatakan terbelakang. Iya gimana sih Mo keadaan begini, penduduk di sana Mo? Iya. Di utara waktu itu saya bekerja 10 tahun lebih. Hampir 10 tahun. Itu masyarakat itu sangat terbelakang. Miskin. Mereka bercocok tanam. Makanan utamanya adalah
dalam bahasa Portugis atau makua itu bahasa daerah, itu karakata. Karakata itu semacam singkong yang dikeringkan atau gaplek gitu, diparut, nanti dimasak pakai air, diaduk-aduk. Jadi buat ibu-ibu tetangganya kuat karena untuk ngaduk juga. Jangan-jangan Romo nge-gym supaya bisa ngaduk lagi. Oh iya, aduh saya juga kadang-kadang ngaduk gitu singkong. Dan Patutlah. iya, jadi tapi makan itu nggak cukup. Kita harus ada itu makanan itu lauknya ya. Itu kan kayak nasinya kita ya, Mo Iya, ya. itu nasi kita. Jadi kita butuh misalnya Ayamnya atau ikannya. ayam gitu. itu kalau ayam kampung nggak perlu lagi campur banyak ini bumbu-bumbu. Di sana memang bukan hanya karena Memang karena nggak ada juga. Karena nggak ada juga ya. Jadi masaknya pakai air, garam Iya. itu cukup. Tapi karena kaldunya itu enak. Nah kita kalau makan harus dibasahin tangannya. Karena itu kan lengket singkong. Iya benar. Jadi kita ambil, lengket baru kita masukkan itu dalam itu kuahnya itu baru kita makan. Tapi makan tuh bukan dikunyah, ditelan. Kalau dikunyah kan pasti ada bunyi. Itu apa? Pasir. Kan pakai jemur di tanah. Gitu. Itu makan orang kampung. Pagi-pagi itu mereka nggak seperti ada yang oke, mereka karena pengaruh bisa orang Portugis, budaya Portugis, mereka nggak punya sarapan dengan itu nasi seperti kita. Karena di sana tuh sarapannya roti pagi. Dan mereka kalau di sini bilangnya orang kaya lu makan roti gitu. Iya. Di sana Enggak di sana. Tapi kalau mereka punya uang, yang nggak punya uang makannya apa? Kacang tanah mentah dengan singkong itu. Nanti siang baru makan itu. mereka bercocok tanam aja, Mo, ininya kegiatan sehari-harinya. Iya. Dari bercocok tanam aja penghasilan kehidupannya. Iya. Wow. Sekarang tapi sekarang mereka ada juga bisnis lain kan, seperti itu, ada kios-kios kecil. Mo, tadi kan aku sempat nanya what made you stay, then I believe there is something that inspired you the most, and why is that? And what is that? Do you want to know that? Of course, I want to know. Everybody wants to know. Karena kan maksudnya, ya itu Mo, being a father, being seorang Romo, seorang biarawan, is one thing. Then you became a missionaries, it's another thing. Pasti kan bukan cuman, ya itu sekali lagi kalau aku boleh minjem kata-kata Romo Sigit ya, bukan cuman fisik dan mental. Pasti yakin deh ada sesuatu yang mungkin orang awam tuh nggak punya. Yang menginspirasi Romo tuh 15, ya taruhlah belasan tahun bertahan melihat kemiskinan di depan mata. Romo sering nangis nggak? Nangis ya. Kalau sakit sendiri nggak ada obat masih nangis ya. Nggak, maksudnya ngelihat bagaimana penderitaan di depan mata Romo gitu lah. It's real. Kamu tahu pelayanan memiliki makna penuh. Itu ketika pelayan itu keluar dari sebuah empati terhadap orang. Kita nggak butuh simpati, empati, sesuatu yang muncul dari hati untuk melayani. Dan itulah yang menggerakkan hati kita untuk berbuat sesuatu yang baik bagi mereka. Kita merubah mereka. Gak gampang kita merubah orang. Karena orang sudah punya mental, watak, karakter sekian. Tapi kita mencoba memberikan semangat, pemikiran-pemikiran yang cerah dan baru, agar masyarakat juga bisa belajar. Oh, dari singkong ini mungkin kita bisa buat sesuatu yang lain. Oke, misalnya apa? Kita di sini kan singkong kita kadang-kadang ya masa bulan puasa gitu kan, orang jual singkong digoreng. Ya tajil. Buat kue bolu singkong. Iya. Dan saya pernah mengajar itu. Saya belajar. Saya belajar dan saya pernah mengajar itu. Saya pernah juga diwawancari oleh TVM, televisi di Mozambik. Itu waktu ada show mengenai kuliner. Jadi Romo memasak di situ. Saya mengajarkan pada mereka bagaimana kita mengolah bahan baku bukan hanya dikonsumsi tetapi diproduksi menjadi sebuah bisnis yang akan menguntungkan. Itulah benefitnya. Nah, jadi kita di situ kita berjuang karena pelayanan saya bukan hanya didorong sebuah empati terhadap masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan sebagainya. Kita menginjili orang, tapi juga kita mesti memanusiakan orang.
Itu artinya menurut saya nilai yang lebih gitu. Jadi saya di sana bukan mau dikatakan oke, I'm priest, oke, saya imam, padre, mereka bilang saya Iya, padre, padre. bahasa Portugis ya. Iya. Tapi untuk saya nggak cukup, saya harus menjadi seorang pendidik juga yang baik buat mereka, So edukator buat mereka. itu yang Jadi mau. yang membuat mereka akhirnya membuka mata mereka. Di sana kami punya sentrum pastoral, artinya pusat pastoral. Itu sentrum itu bukan hanya untuk pertemuan kalau ada konsel, ada konsel dewan, sidang dewan, enggak, dewan DPP Dipakai gitu. untuk mereka Tapi juga. untuk apa? Sekolah, alfabetisasi, artinya kita harus mengubah pola pikir mereka dengan pendidikan dasar. Mereka nggak sekolah, ayo kita masukin sekolah, biar orang tua juga sekian, supaya mereka jangan menjadi orang yang dalam bahasa Portugis analfabetu, artinya mereka tidak buta huruf. Jadi selain I believe ketika Romo ke sana kan pasti Romo membawa misi. Yeah. Membawa misi, mungkin misi gereja atau misi kantor atau misi organisasi. But I believe you have your own mission. Right? Okay. Pasti Romo pribadi punya misi. As a person, as your own person. Boleh share nggak, Romo? Ya, misi saya pribadi itu selain membawa bendera kongregasi, dalam ini adalah Serikat Sabda Allah SPD, atau dalam bahasa Portugis, bahasa kami di sana orang bilang verbitas. Verbitas, verbo divino. Itu mewartakan Injil dan sebagainya, membuat orang untuk mengenal kabar gembira atau Injil. Tapi secara pribadi, mau dikatakan saya memiliki misi, ya, saya ingin membuka hati dan pikiran mereka untuk menjadi manusia yang layak, yang bisa atau siap dipakai di tengah masyarakat, di tengah keluarga. Dan itulah kebahagiaan yang bisa mereka dapat ketika mereka tahu kami sudah bisa belajar, kami bisa kerja, mereka bahagia. Jadi kita bantu, artinya ada hal tertentu juga kita melayani orang, membantu dalam arti memberikan satu dua sarana seperti itu supaya mereka belajar. So aku boleh tarik kesimpulan bahwa saudara-saudari kita di Mozambike lah yang menjadi inspirasi Romo. Iya. Dan kekuatan Romo untuk bertahan selama ini di sana. Ini Romo mau balik lagi ke sana nih, Sobat Matias. Yeah. Balik lagi loh dia. Meskipun makan singkong tapi balik lagi loh dia. Iya dong, enggak, tapi maksudnya itu loh, ya itu kan nggak mudah gitu loh di kepala kita yang awam lah ya, yang orang-orang ya, lu dikasih pilihan, lu ada pilihan tempat yang enak, yaitu lu malah cari masalah gitu. Yeah. Lu malah cari tantangan. Aku percaya, I believe that Romo pasti ada pilihan, mungkin ada ditawarin di tempat lain lagi selama this few years ya kan, tapi Romo memilih untuk kembali ke sana loh, iya kan? Saya memilih ke sana karena mereka takut kehilangan saya. Aduh, rupanya Romo kita artis guys di sana, masuk TV. Masuk TV. Mau waktu itu kan? Saya memang terus terang. Iya. Kalau saya tidak pulang pun mereka mencari saya. Nah. Sampai sekarang. Bahkan mereka berniat jahat untuk mendukuni saya. Artinya biar nggak kemana-mana. Biar saya ditarik pulang gitu. Tapi ya kita nggak tahu, kita namanya bermisi. Kita nggak untuk mendapat pengalaman atau yang begitu kaya. Kita juga punya hak, punya kebebasan untuk bermisi di tempat lain. Dan disitulah benar-benar kita mau menguji diri bahwa kita bisa bertahan atau enggak. Karena ya 16 tahun atau 15 tahun lebih, waktu cukup lama, saya sudah banyak belajar, tahu budaya, bahasa daerah juga saya senang, umat juga saya senang. Gitu. Jadi saya mau kembali, tapi juga berpikir ke depan apakah ada tantangan baru, benar, tantangan baru yang akan saya hadapi di depan. Kita nggak tahu apa. Kalau gitu gini, selama perjalanan Romo selama di Afrika, boleh cerita nggak sih Mo, ada momen yang paling
menurut Romo tuh sulit banget. Tantangan terberat, terbesar Romo yang Romo temui selama di sana selain malaria sebulan 2 kali itu mau ada tantangan yang I will never forget this experience. Ya, tahun 2006 tanggal 2 November, kamu tahu 2 November tuh dalam kalender Misa liturgis Arwah. itu, ya itu kan Misa Arwah, Iya. artinya hari perarwah Iya, kan. iya, iya. Bahasa Portugis bilang Dia dos Defuntos. Dia dus defuntus. Dan waktu itu saya mendapat tugas di sebuah komunitas yang jauh, dan dari rumah saya itu jaraknya 60 km. Naik apa? Dan mobil nggak ada rusak waktu itu, mobil kami waktu itu ini di sana kan namanya daerah-daerah padang ya, kering. Kami pakai mobil ini Land Cruiser, Oke. rusak. Saya pinjam sepeda. Aduh, saya pinjam sepeda pakai sepeda. Dan saya pergi sebuah komunitas yang sangat terpencil. Namanya apa saya lupa. Pokoknya di sana di kampung sana. Tahu nggak? Habis misa, saya dihidangkan makan. Kayak makan dengan ketua lingkungan, dengan beberapa anggota dewan dari lingkungan. Jadi waktu makan itu mereka siapkan saya makanan yang seperti saya bilang kata itu. Oh iya. Si singkong tadi tuh ya. Saya makan. Tapi kuahnya itu agak lain. Saya lihat daging dengan apa, dengan ayam kata. Ada buntutnya itu. Saya pikir cumi-cumi kah apa ini? Cumi-cumi gak mungkin karena jauh dari laut ini. Oke, saya makan. Tahu nggak? Setelah 5 menit itu, kan ditelan kan? Bergerak lagi di dalam. Waduh, itu perut saya mulai itu reaksi itu. Reaksi cash and carry ya mau Iya, langsung ya. iya, langsung itu. Dan waktu itu saya coba minum air. Saya lupa bawa air. Memang para uskup atau misionaris yang lain yang sudah pengalaman lama itu Selalu kemana-mana bawa air ya. menganjurkan agar kemana-mana kita membawa air pribadi, artinya air yang kita bawa dari rumah gitu. Terus saya lupa. Aduh, saya minum air. Dan waktu saya pikir teh, ternyata air diambil dari sungai, dari kali. Mereka, saya memang akui dan Tuhan itu adil. Mereka minum air itu, mereka hidup. Iya betul. Saya minum air itu. Sakit perut. Kewalahan saya. Iya. Aduh, saya nggak tahan, saya lari ke hutan. Nggak ada WC lagi. Alamak. Mama, saya pokoknya cari pohon-pohon yang bisa sembunyi itu. Semak-semak ya mau. Semak-semak saya cari. Udah lari ngibrit, anak-anak lagi ikut kejar saya lagi. Saya bilang, kenapa kamu ikut saya? Mereka bilang, kami mau lihat itu, bahwa itu Padre punya pantat itu. Putih atau hitam seperti kami tuh. Waduh, waktu itu. Jadi nggak rupanya ada apa air. yang Romo makan? Iya itu nggak sesuai, tikus. Aduh Tuhan Yesus. Oke. Aduh, saya. Maaf ya mau diketawain nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa ya, namanya kita santai namanya. Enggak guys, benar-benar ya, sebentar ya Mo ya. Tadi tuh pertanyaan aku tuh sengaja udah mendalamkan suara, berharap jawabannya tuh yang membawa kita ke situasi sedih, terharu. Ini makan tikus loh. Iya, mau nyari tempat buang air besar tengah hutan dikejar-kejar sama anak kecil. Tapi itu justru yang bikin Romo kayak mau ninggalin kok. Iya. Gimana gitu ya Mo? Itu tuh saya dengan sepeda saya lari, tau nggak? Bersyukur di tengah kampung masih ada satu kios kecil yang jual Coca-Cola. Kamu ingat Coca-Cola nggak? Yes. Dalam film God Must Be Crazy. Crazy. Wah, Coca-Cola saya minum itu, perutnya akhirnya enak tuh. Tuhan Yesus sudah kasihan kali ya Mo ya. Saya minum Coca-Cola 1 botol tuh habis itu. Waktu itu enak perut saya gitu. Aduh, mungkin karena sodanya juga ya. Iya. Tapi berarti yang bisa sekali lagi mungkin sekarang kita ketawain ya Mo ya. Tapi kan pasti keadaan saat itu Romo wah sakit kepala banget. Gimana caranya? Tuhan Allah tolong saya. Waktu itu saya memang nggak tahan, tapi sudah bersyukur pulang enak. Tapi tahu nggak, orang kalau WC kan dipakai air kan? Ini pakai daun ya Bu? Pakai daun membuat saya gatal itu. Kalau sudah gatal kan,
Waduh, wow ya. Tapi sudah setelah itu lewat, yang penting kita lihat. Tapi berarti gini ya, berarti memang pada akhirnya semua itu tergantung ke kita ya, mau gimana Iya. kita mau mensyukuri keadaan, bagaimana kita mau ngelihat sesuatu yang nggak baik jadi baik gitu ya, Mo ya. Romo masih sehat walafiat, puji Tuhan Walafiat. sampai sekarang ya, Sampai Mo ya. sekarang, iya, betul. Gila, makin seger malah. Mo, nih waktu itu kan Romo pernah ngirimin aku ini nih, Mo. Nih foto-foto Romo kayaknya lagi pelayanan nih, Mo. Nah, nih boleh cerita sedikit nggak sih, Mo, ini di mana Oh ya, nih, Mo? itu Tuh. di Ini sebuah Romo ya? ya kuskupan yang bernama Kuskupan Agung Beira, di mana saya bekerja sekarang. Oke. Uskup percayakan saya menjadi koordinator untuk Kerawang, ya, sekuskupan. Kami punya perkumpulan dan asosiasi eklesial yang dibentuk dari karisma-karisma kongregasi dan sebagainya, termasuk Liga Maret juga. Jadi saya waktu itu bersama mereka, pengurus-pengurus, saya menghimpun anak-anak, itu para nabi tadi itu. Nih, ini No, napi. yang pertama tadi itu. Ini. No. Ya itu. Oh, Itu napi. di Centro Penitensiario, artinya Centro Penitensiario, Centro pusat itu rehabilitas lah mereka katakan gitu. Sekitar 800 napi di situ, ya kami layani, kami buat misa Natal bersama uskup. Mau di sana populasinya berapa orang sih? 800 di dalam Di penjara. di sana sekitar 20, sekitar sudah 25 juta lah. Oke, banyak juga ya. Banyak. Dan Masih tingkat kurang kriminalnya tinggi juga ya, Mo? lagi. Oh, sangat tinggi. Sekarang ada perang juga sekarang yang paling benar-benar menakutkan, ya, mau dikatakan itu ya. Sudah ribuan orang mati dan ratusan juga mengungsi ke distrik atau provinsi lain. Karena perang yang terjadi sekarang di utara, di kota Palma. Minggu lalu 12 orang dipenggal kepalanya. WNA, warga negara asing. Oke, jadi itu. Nah, itu empati atau rasa keterlibatan membagi kebahagiaan dengan umat, itulah yang menjadi tolak ukur hidup berbisnis saya. Saya mau membuat mereka bahagia, kendati memiliki sedikit tapi ingin memberi supaya mereka bahagia, karena jangan kebahagiaan nggak bisa diukur dengan materi. Ya. Kebahagiaan diukur dengan rasa saling membagi. So are you happy? Ya, waktu itu tahun 2000 tahun lalu, itu tahun ini tanggal 1 November, 1 Januari 2020 saya ketimbang daripada saya merayakan tahun baru dengan ya teman-teman yang punya uang apa, saya pergi ke satu kampung dan saya bawa itu apa sih, satu botol apa Minuman jus ini. minuman itu saya bawa di motor, saya bawa kumpulan anak-anak, saya kasih mereka dan saya kasih uang untuk beli ayam dengan sima. Ada satu makanan yang selain kata di utara Mozambik, tapi di pusat itu nama makanan yang sangat dominan adalah sima. Sima itu tepung jagung yang diolah menjadi seperti itulah, itu yang dimasukkan dalam panci, diaduk-aduk dan sebagainya. Ya, jadi itu namanya sima. Jadi saya bagikan kepada mereka, mereka senang. Jadi justru Romo menemukan kebahagiaan Romo dengan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Nah, buat yang masih pada mencari kebahagiaan semuanya, Romo aja mencari kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat Sobat Matias dimanapun berada ya, Mo ya. Kita ingin membagi kebahagiaan dengan memberi. Karena just to share. Kalau nggak ada yang mau diberi, Mo? Kalau diberi cukup hadir, sudah lebih. Present. Ya. Being present. Ini kan kadang-kadang kita. Kehadiran itu. Iya betul. Lebih memiliki nilai daripada duit ya kadang ya, Mo ya. Kita nggak perlu ya, kalau ada, kalau nggak ada benar. cukup hadir bisa mereka senang. Apalagi, bisa bantu apa? Iya, what can I do for kita you? bisa sharing cerita, itu suatu kepuasan batin yang benar-benar. But I can look their faces, they're happy. Ya, mereka bahagia memang. Meskipun dengan keadaan kalau kita mereka nggak makan, mereka itu saja minum itu apa? Iya. Semacam jus itu. Bahagia itu sederhana ya, Mo katanya. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu indah. Tuh. You can see. Wow, luar biasa. Makanya saya bilang. Kayak nasi tapi ya, Mo ya. Nasi, oke. Waduh. Nah, itu saya di rumah mereka itu. Mo,
Di sana Romo membangun sekolah juga nggak? Ya, kami ada proyek juga dan Hmm. bangun sekolah, Bangun sekolah membantu juga ya? juga, saya mengajar juga seperti itu. Kami mengunjungi, saya mengunjungi komunitas itu yang bernama komunitas Joseph Fernandez, itu misionaris pertama SBD ya. Kami jadikan pelindung lah, boleh katakan seperti itu. Dan dalam video itu kami merayakan Ekaristi ya di sebuah kapel kecil yang memiliki setengah atap saja. Jadi apalagi lumayan juga bisa menampung banyak orang. Tapi karena bencana waktu itu ada bencana, saya ingat tanggal 14-15 Maret 2019 ada bencana cyclone ya, angin badai topan itu memang hancur semua. Saya pergi mengunjungi kapel itu, kami merayakan Ekaristi, lalu kami membuat pertemuan dan termasuk mengunjungi sumur yang kami bangun SUD. Ada sumur yang mereka buat, mereka gali, tapi nggak ada semennya. Jadi kami bantu dengan itu semen dan sebagainya. Dan mereka minum air dari sumur itu sampai sekarang. Dan air itu tidak pernah kering. Puji Tuhan. Meskipun di musim kering. Seperti itu. Itu dalam video yang bisa dilihat nanti. Luar biasa. Jadi yang menjadi kekaguman saya adalah mereka bisa bertahan hidup. Ingat bahwa dalam penderitaan kita sering menjerit, menangis, berkeluh kesah. Tapi masih banyak ada orang yang lebih menderita dari kita. Mengapa mereka bisa tersenyum? So I leave the questions to you guys. Ya. Terima kasih Romo. Oke. I leave the questions to our viewers. Iya. Silahkan menjawab dengan perenungan masing-masing. Masing-masing ya. Silahkan berdoa masing-masing. Silahkan mencari Romo untuk konsultasi masing-masing. Enggak, karena beneran memang bener. I leave that question to myself. Untuk hari ini aku pun sebelum tidur, oke, kenapa ya gue begitu? So, jadi gitu. Paling kurang menjadi bahan permenungan refleksi kita kan. True. Ya. Apalagi di situasi seperti sekarang, Mo. Itu COVID. Mereka tidak mau mati, ya, karena disuruh tinggal di rumah. Mereka harus mencari hidup di luar rumah. Daripada mati hanya karena disuruh stay at home. Jadi Seperti buat itu, teman-teman jadi, yang ya. masih bekerja, tidak WFH, Iya. tetap semangat. Tetap semangat. Tuhan beserta kita ya, Mo. Amin. Romo Holer, thank you. Thank you. Sukses dengan perjalanan Mozambike besok ya, Mo ya. Ya, besok besok. Romo mau terbang. Semoga kita punya kesempatan untuk ketemu lagi. Romo cerita-cerita lagi pengalaman yang menyenangkan, menegangkan, menyerukan, dan bikin ngakak. Sobat Matias dimanapun berada, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih buat sharing-sharingannya juga di kolom komen. Jangan lupa kalau misalnya mau ada masukan, mungkin ideas, mungkin mau Romo ini dong datengin, mau cerita ini dong, boleh ya. Tinggal tulis aja di kolom komen kita. Jangan lupa like and subscribe-nya. Romo, kan sebelum Romo ke Mozambike, boleh dong kita diberkatin nih semua umatnya Romo yang ada dimanapun berada. Oh, iya. Ya Mo, boleh ya Mo? Oke. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan juga untuk perjalanan saya besok, untuk misi saya dan umat saya di Mozambike. Ya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah Bapa Maha Kuasa memberkati saudara-saudara sekalian yang sedang mendengarkan program ini, untuk Anggi dan Bro yang ada di sini yang begitu setia mendampingi dan mengurus semua program ini, dan untuk umat keluarga di mana saja berada. Semoga Tuhan melindungi kita semua, Anda sekalian, menjaga dari segala gangguan terhadap penyakit COVID, dan memberkati hidup serta hasil usaha karya kalian setiap hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo Holer, thank you. Oke. Good luck. Stay safe. Oke. Safe journey. Salam buat semua keluarga kita di Mozambike. Thank you Romo. Bye bye. Bye bye. Thank you. Oke. Thank you Mo. Ya. Sip.